berabad-abad dan mengenyampingkan banyak sekali titik-titik peradaban tua, semacam peradaban Romawi, Cina, India, Persia, dan sebagainya. Tetapi dengan kehadiran Revolusi Islam Iran, ada perubahan besar dalam cara pandang mengenai peradaban dunia. Dan kita tahu bahwa tokoh yang berada di balik semua itu adalah Imam Khomeini. Ada banyak sekali aspek yang dapat didekatkan dengan kehadiran Imam Khomeini. Dan pada peringatan wafatnya Imam Khomeini pada tahun ini, kita akan menghadirkan 4 sesi kajian dalam short course ini. Pada sesi yang pertama, kita akan mencoba memperbincangkan dimensi pendidikan di dalam pemikiran dan ajaran Imam Khomeini. Mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Ustadz Mikdad Turkan. Beliau adalah pengasuh pesantren Darul Takrib di Jawa Tengah, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini juga akan mendorong diskursus yang lebih luas dalam kajian-kajian kita ke depan, baik di Puskabi maupun di Leader ICC. Untuk itu kepada Ustadz Mikdad, kami silakan mungkin sekitar 45 menit pertama kita berikan kesempatan memberikan ceramah tentang aspek pendidikan di dalam pemikiran dan ajaran ini. Kemudian selebihnya kira-kira 15 menit atau 10 menit terakhir kita akan memberikan kesempatan kepada para peserta, baik yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom maupun melalui saluran-saluran lain seperti itu. Kepada Ustadz Mikdad kami persilakan. Masih mute, Ustadz. Benar ya, dengar ya, bagus ya suaranya ya. Halo, tes ya. Suaranya kurang jelas, Ustadz. Kok kurang bagus. Halo, halo. Iya, gimana Pak? Dengar? Tes, halo. Coba lagi, Ustadz. Tes, halo, tes. Ada tapi pelan memang, kurang. Sebentar tak ngambil yang satunya coba Pak. Sebentar Pak. Oh, mungkin sebelumnya bukan di sebelumnya di saya.
Udah bisa dilihat nih. Ya, Ustaz. Saya dengar biasa, bisa Pak ya? Ya, jelas, Ustaz. Tes, halo. Coba dicoba lagi Pak, jangan bicara Pak. Halo. Tes. Bagaimana suara saya, Ustaz? Sudah Bagus, bagus. mantap. Ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwan rahimakumullah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah karena bisa berbincang bersama kawan-kawan tentang Imam Al-Khomeini, terutama pandangannya dalam hal pendidikan. Akan tetapi sebagai pengantar saya ingin berbicara sedikit tentang Imam Khomeini. Imam Khomeini adalah salah satu sekian banyak dari tokoh-tokoh besar Islam yang telah meninggalkan banyak karya dan hidup sepanjang sejarah Islam. Al-Imamul Khomeini memiliki peran penting di dalam menghidupkan dan melanjutkan ajaran Rasulullah dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam di muka bumi ini melalui berbagai jihad yang dia lakukan, pengetahuan yang dikembangkan, sehingga membentuk sebuah pemikiran dan pandangan-pandangan yang bisa diambil manfaatnya bagi generasi ke generasi. Menurut saya Imam Khomeini itu ibarat sebuah bintang yang di langit yang bisa menyinari langit abad ke-20, di mana dia mampu secara luar biasa mampu membentuk sebuah fenomena yang sangat langka di semua tingkatan dan di semua aspek. Misalnya dari sisi kepribadian beliau adalah seorang teladan yang sangat sempurna bagi manusia. Dia memiliki kepribadian yang begitu hebat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain kecuali para maksumin alaihi wassalatu wassalam. Dari sisi peran Al-Imamul Khomeini alaihi salatu wassalam atau radhiyallahu anhu, beliau mampu membangun sebuah negara yang disebut dengan Republik Islam Iran di tengah-tengah kegelapan dunia, di mana manusia dan seluruh negara di dunia berada dalam tekanan-tekanan negara-negara barat. Tapi Imam Khomeini mampu membangun sebuah republik yang bersifat mandiri, yang tidak pernah terjadi sebelumnya sama sekali. Ini yang membuat kemudian Barat dan Timur menjadi terkejut melihat tentang pribadi Imam Khomeini. Padahal kalau ditelusuri mereka bisa memahami tentang kepribadian Imam Khomeini, apa yang terjadi sebenarnya adalah membuktikan akan kebenaran dan hakikat Islam itu. Itulah sekilas tentang pribadi Imam Khomeini. Dari sisi berbagai medan yang digeluti oleh Imam Khomeini, salah satu di antaranya adalah tentang pendidikan ini. Pendidikan menjadi konsentrasi penuh yang dilakukan oleh Al-Imamul Khomeini alaihi salatu wassalam sebagai sebuah fondasi utama yang sangat hidup
di dalam membangun sebuah negara. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan Al-Imamul Khomeini, yang kita sebut juga sebagai seorang murabbi terbesar pada abad 20, misalnya Imam Khomeini punya pandangan yang berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Dalam hal pendidikan, Imam Khomeini mencoba untuk menolak, mengikuti pandangan manapun dari Barat. Imam Khomeini sama sekali tidak tertarik dengan pandangan-pandangan Barat tentang pendidikan ini. Imam Khomeini melihat bahwa umat Islam harus memiliki kemerdekaan dan kemandirian di dalam pemikiran dan dalam pendidikan ini. Karena itu sangat penting sekali. Kebudayaan dan pendidikan yang bersifat mandiri dan tidak mengikuti atau taklid kepada bangsa-bangsa yang lain itu dianggap sebagai sebuah identitas sebagai seorang Muslim. Dianggap bahwa pemikiran pendidikan yang bersifat mandiri berbeda dengan teori-teori yang ada di Barat dan Timur itu dianggap sebagai sebuah identitas yang harus ada pada sebuah bangsa dan sebuah umat. Apabila identitas ini hilang karena mengikuti teori dan pandangan-pandangan orang Barat atau orang lain, maka kemudian dianggap bahwa bangsa itu tidak memiliki peradaban sama sekali. Ini pandangan Imam Khomeini. Imam Khomeini seorang pribadi yang sangat luar biasa di dalam pendidikan ini. Oleh karena itu misalnya dalam beberapa hal Imam Khomeini melihat bahwa sebuah bangsa harus mandiri dalam pemikiran. Dan kemandirian ini tidak akan bisa terrealisasi kecuali dia harus meninggalkan bertaklid kepada negara-negara lain. Baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang militer. Inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Oleh karena itu, Imam Khomeini memandang, bahkan dalam sebuah ucapannya itu, beliau mengatakan bahwa kami harus melakukan program pendidikan yang sangat jauh untuk menggantikan pendidikan dan budaya yang selama ini sudah kita mengikuti Barat dan Timur. Kita harus menghapusnya dan memberikan sebuah pandangan baru yang sekiranya memiliki kesamaan, artinya kekuatannya itu sama. Itulah pandangan Al-Imam Khomeini tentang pendidikan. Lalu bagaimana menurut Imam Khomeini makna pendidikan, pengertian pendidikan menurut Imam Khomeini? Ini menarik. Saya kira Imam Khomeini punya pandangan yang berbeda memang dengan pandangan-pandangan Barat. Pendidikan menurut Imam Khomeini adalah ibarat sebagai pendidikan individu dalam perilaku yang dianggap bahwa perilaku itu sebagai cerminan daripada pendidikan jiwa dan pemikiran, pembersihan jiwa dan pemikiran. Menurut Imam Khomeini, bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada seseorang. Pendidikan itu tidak hanya sekedar mengajari orang bisa menulis dan membaca, akan tetapi pendidikan yang dimaksudkan oleh Imam Khomeini adalah membangun kepribadian. Oleh karena itu, lebih fokus pada perilaku seseorang, karena perilaku itu cerminan dari kebersihan jiwa. Ini yang dilakukan oleh Al-Imamul Khomeini dengan alasan bahwa perilaku manusia itu memiliki hubungan dan peran penting di tengah-tengah masyarakat. Sebuah masyarakat bisa terbangun menjadi baik itu dikarenakan jiwa mereka telah terdidik. Tujuannya apa? Tujuan daripada pendidikan yang semacam ini menurut Imam Khomeini adalah agar masyarakat itu mencapai pada tingkat masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa pendidikan menurut Imam Khomeini adalah pendidikan perilaku, pembentukan perilaku dan kepribadian seseorang melalui tahdzibun nafs wal fikr. Dengan cara demikian maka perilaku manusia sangat punya hubungan dan erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat.
Kenapa masyarakat dibangun dengan cara itu? Tujuannya adalah masyarakat bisa menjadi masyarakat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya melihat dari sisi pemikiran semata. Imam Khomeini lebih cenderung lebih fokus pada pendidikan yang bersifat ilahiyah. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imamul Khomeini dalam berbagai statement-statement beliau. Misalnya Imam Khomeini berkata begini, apabila setiap ilmu itu punya subjek, maka subjek dari ilmu para nabi, ilmu yang dibawa oleh para nabi, subjeknya adalah manusia. Manusia adalah subjek bagi seluruh para nabi dan juga subjek untuk menjadikan para pendidikan serta untuk memberikan pengetahuan terhadap mereka. Ini kata Imam Khomeini. Lalu beliau mengatakan bahwa para nabi itu datang ke bumi ini tidak hanya memindahkan manusia yang bersifat fisikal itu, bukan hanya itu saja, akan tetapi menciptakan manusia yang bersifat fisikal itu untuk mencapai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu yang disebut dengan tarbiyah ma fauqat tabi'ah, yaitu tarbiyah yang bersifat ilahiyah. Fokusnya Imam Khomeini tidak hanya sekedar pada kepentingan duniawi, karena kepentingan duniawi itu akan bisa tercapai apabila ada ikatannya dengan hubungan al-ukhrawi. Apa yang tercapai di muka bumi sebenarnya harus diikatkan dan dikaitkan dengan hubungan ilahiyah. Tanpa itu, maka pendidikan semuanya hanya akan memberikan sebuah, justru akan menghancurkan sebuah bangsa. Itulah menurut pandangan Al-Imam Khomeini. Dalam pernyataan beliau juga, ketika berbicara tentang sistem pendidikan, Imam Khomeini mengatakan begini, bahwa sistem satu-satunya pendidikan yang harus diperhatikan, yang diberikan perhatian kepada manusia semenjak dia masih dalam bentuk air mani, kemudian kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam itu tidak hanya dimulai dari anak ya, tapi dimulai dari awal perkawinan, mencari jodoh yang baik, dan lain sebagainya. Tapi menurut Imam Khomeini mengatakan tidak hanya dimulai dari anak, akan tapi dimulai dari sejak masih menjadi air mani. Bagaimana hasilnya, apakah itu dari halal ataukah dari haram, kemudian ketika dia terlahirkan dan lain sebagainya. Satu-satunya sistem yang bisa mengarahkan manusia mulai dari sejak dia menjadi air mani hingga menjadi manusia adalah sistem yang dilakukan oleh para nabi. Imam mengatakan hiya madaris al-anbiya, lembaga-lembaga pendidikan yang dibawa oleh para nabi. Itulah satu-satunya sistem yang mampu menciptakan manusia. Menurut Imam Khomeini, bahwa lembaga pendidikan atau sistem pendidikan yang dibawa oleh para nabi yang bermuara pada tauhid, yang menurut Islam disebut sebagai pembentukan kemanusiaan, itu tidak hanya ya didatangkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ini tidak untuk membangun hewan, tetapi untuk membangun manusia dan membangun alam semesta ini. Imam Khomeini mengatakan bahwa kebaikan alam semesta tergantung pada kebaikan umat dan bangsa yang terdidik, ada ikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan menurut pandangan Al-Imam Al-Khomeini. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan itu apabila tidak terkait dengan tauhid, apabila tidak terkait dengan ilahiyah, maka masyarakatnya itu akan menjadi masyarakat yang berbahaya. Dia akan menjadi masyarakat seperti syaitan, akan menjadi masyarakat seperti hewan, atau makhluk-makhluk lainnya, sehingga tidak memiliki peran apapun di dalam bentuk peradaban yang disebut dengan peradaban Islam. Itu yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita melihat misalnya di dalam buku Arba'una Hadisan oleh Imam Al-Khomeini, di sana
Salah satu di antaranya adalah lebih terkait pada tahdhibun nafas. Jadi sebelum memberikan pengetahuan yang lain-lain, manusia kemudian diajarkan tentang bagaimana untuk membersihkan jiwa seseorang itu terlebih dahulu. Karena memang sulit rasanya orang yang berilmu sementara jiwanya itu adalah jiwa yang kotor, maka pengetahuan ilmu itu tidak akan pernah memberikan manfaat apapun. Oleh karena itu, Imam Khomeini memandang bahwa manusia itu sebenarnya unsur terpenting atau dalam bahasa disebut dengan kalimat isarah. Isar, yakni semacam inti. Imam Khomeini mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya adalah inti dari seluruh maujud yang ada di alam semesta ini. Nah, para nabi itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, tujuannya adalah untuk mengubah manusia ini menjadi dari potensi menjadi sebuah kenyataan. Kalau potensi itu kan sebuah kekuatan yang belum tereksplorer ya, belum tereksplor gitu ya. Akan tetapi Imam Khomeini mengatakan para nabi itu karena manusia itu adalah inti dari seluruh alam semesta, dari seluruh alam maujud yang ada di muka bumi ini, memiliki potensi-potensi yang sangat besar. Dari potensi-potensi itulah para nabi kemudian memunculkan kepada yang nyata. Jadi sebuah potensi menjadi sesuatu yang nyata. Sehingga dia benar-benar manusia itu menjadi insan, mawjudan ilahiyan. Menjadi manusia yang benar-benar ilahi. Dari sisi wujudnya, dia menjadi manusia yang benar-benar ilahi dengan segala sifat-sifat yang ada pada manusia. Karena memang ketika kita berbicara tentang sifat Allah, Asmaul Husna, itu sebenarnya bukan sekedar sebuah kalimat, akan tetapi kita diminta untuk menjadikan diri kita sebagai Asmaul Husna. Seorang imam pernah berkata demikian, salah satu sahabat imam pernah berkata kepada imam, salah satu imam al-Maksum, mengatakan, ya imam, kami ini membaca doa, membaca Asma'ullahul Husna. Kata imam, jadikanlah dirimu itu sebagai ismullah min asma'illahil husna. Jadikan dirimu itu sebagai ismullahil husna. Artinya bahwa sifat-sifat Allah itu tidak hanya sekedar kita jadikan pelajaran, kita jadikan sebagai wiridan untuk mendatangkan rizki, akan tetapi memiliki pendidikan yang sangat besar, yaitu bagaimana kita ini mampu menerapkan sifat-sifat Allah itu pada diri kita. Contohnya misalnya tentang sifat rahim. Seharusnya kita juga mampu menerapkan tentang sifat-sifat tersebut dalam diri kita, sehingga secara lahiriah kita bisa disebut sebagai insanun ilahi. Tapi kalau sudah tidak memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak bisa disebut sebagai insan al-ilahi. Apalagi kalau bicara tentang di dalam bukunya Imam Khomeini tentang Arba'una Haditsan tentang jihadul akbar, beliau mengatakan bahwa kita manusia ini secara lahiriah harus menjadi manusia yang syar'i. Manusia yang syar'i itu artinya apa? Bahwa semua tindakan kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita bisa disebut sebagai orang yang mirip dengan Nabi secara lahiriah, meskipun jauh secara batiniah. Tetapi secara lahiriahnya kita bisa disebut sebagai orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah melalui pendidikan-pendidikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Khomeini menyebutkan semacam itu. Jadi manusia itu memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sisi, dan para nabi mengeluarkan potensi itu menjadi sebuah kenyataan sehingga manusia menjadi maujud ilahi yang pada akhirnya manusia adalah sebagai tempat tajalli daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik menurut saya saudara-saudara sekalian. Jadi Imam Khomeini lebih fokus pada pendidikan tentang pendidikan tahdzibun nafas,
menuju kepada tauhid, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang pengetahuan apapun yang kita miliki, kalau itu tidak didasarkan, tidak disandarkan pada pengetahuan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ilmu itu, pengetahuan itu akan kita manfaatkan untuk sesuatu yang justru berlawanan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh misalnya di Iran itu yang paling hebat yang sekarang sedang populer adalah tentang nuklir misalnya. Teknologi nuklir itu adalah sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Dan bahkan negara-negara maju memanfaatkan teknologi nuklir itu untuk mengancam keselamatan dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dan itulah yang kemudian terjadi persaingan sedemikian rupa antar negara. Tapi Iran, sekalipun dia menguasai teknologi nuklir, karena dia sangat terkait dengan yang kita sebut dengan tahdhibun nafs, dan tujuan utama adalah menjadi masyarakat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teknologi nuklir ini bukan menjadi sebuah ancaman bagi siapapun. Oleh karena itu sampai-sampai Imam Khomeini, Said Ali Khamenei mengeluarkan fatwa bahwa membuat nuklir, senjata pembunuh massal adalah haram hukumnya. Inilah pendidikan yang dikembangkan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Jadi setiap pengetahuan, setiap ilmu yang kita miliki, kita harus arahnya, orientasinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehebatan apapun yang kita miliki, baik di bidang teknologi maupun yang lainnya, arahnya adalah satu, yaitu membangun masyarakat menuju masyarakat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kalau kita membaca tentang pandangan Imam Khomeini tentang pendidikan ini, ada sesuatu yang sangat menarik sekali, bahwa pendidikan yang baik itu menurut Imam Khomeini adalah sebuah pendidikan yang berada di bawah dengan tazkiyah. Tadi sudah saya sebutkan, dan dalam Al-Quran juga sama itu. Menjelaskan sebelum mengajarkan ilmu, maka tazkiyatun nafas harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya Imam Khomeini dalam sebuah kitab itu beliau mengatakan begini, saya akan bacakan bahasa Arabnya. Dia bilang, innahu laminas sadajah an yatasawwaral insan bi an naj'ala minal muallim al munharif mualliman lil aulad. Katanya ini berkaitan dengan guru. Kalau tadi bicara tentang pendidikan, metode pendidikan, sekarang tentang Imam Khomeini berbicara tentang guru. Dia bilang sungguh aneh, sangat ganjil apabila seseorang membayangkan seorang guru yang pola pandangnya menyimpang tiba-tiba dijadikan sebagai guru bagi anak-anaknya. Karena guru itu sangat menentukan. Kalau orang Jawa akan mengatakan guru itu digugu dan ditiru, artinya dipercaya dan kemudian apa yang dilakukan itu akan dilakukan oleh anak-anak. Nah, kata Imam Khomeini, sungguh sangat ganjil kalau ada orang manusia atau seorang manusia kemudian membayangkan menjadikan seorang guru yang cara berpikirnya menyimpang kemudian dijadikan sebagai guru bagi anak-anaknya. Yang anak-anaknya itu sebenarnya memiliki jiwa yang sangat bersih. Tergantung gurunya. Apa? Kalau guru yang mengajarnya itu hanya sekedar transfer pengetahuan, maka pengetahuannya saja yang berkembang. Akan tetapi jiwanya sama sekali tetap gelap. Kalau seorang guru, seorang pengajar itu jiwanya bersih, maka tidak hanya sekedar mentransfer keilmuan semata kepada seseorang, akan tetapi juga perilakunya akan mencerminkan kepribadiannya yang kemudian akan diikuti oleh anak-anaknya. Ini sangat luar biasa menurut Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini tidak hanya sekedar bicara tentang pendidikan, tapi seorang guru juga harus membangun jiwanya, membersihkan jiwanya dari noda-noda yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Khomeini, inna minas sadajah an natasawwar bi anna tahassus wal mi'yar faqat.
Wa innal ilma huwal mi'yar. Kata Imam Khomeini, saya juga heran bagi kami ada orang yang membayangkan bahwa mengambil tahassus spesialisasi itu adalah standar keilmuan. Kata Imam Khomeini. Benar, memang seseorang itu jarang yang mampu menguasai semua cabang ilmu. Nah, oleh karena itu di dalam perguruan tinggi itu biasanya dibagi-bagi, misalnya di fakultas filsafat. Di fakultas filsafat bisa jadi tidak diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, hanya khusus tentang filsafat atau perbandingan agama atau ini. Karena memang tidak semua orang mampu menguasai semua cabang ilmu. Tapi Imam Khomeini justru menganggap itu sesuatu yang aneh. Dia bilang bahwa aneh ya, sesuatu bahwa ngambil tahassus itu sebagai standar keilmuan. Tidak. Memang kalau kita ukurannya Imam Khomeini menguasai semua ilmu. Ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu siasah, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan dan macam-macam. Kalau Anda bisa, ada sebuah buku yang kecil itu membicarakan tentang pemikiran-pemikiran Imam Khomeini dalam berbagai bidang, yang menggambarkan bahwa Imam Khomeini menguasai semua ilmu itu. Ini menarik. Nah, oleh karena itu tahassus itu bukanlah sebuah standar keilmuan, tapi ilmu itulah yang menjadi standarnya. Ini menurut Imam Khomeini. Jadi bukan tahassusnya yang menjadi standar keilmuan seseorang, akan tetapi ilmu itulah yang menjadi standarnya. Oleh karena itu dia bilang bahwa kebahagiaan manusia terdapat pada ilmu dan pendidikan. Terdapat pada keilmuan yang di dalamnya ada pendidikan. Ilmu tanpa tajkiyatun nafas, maka ilmu itu akan menyesatkan seseorang. Imam Khomeini ketika berbicara tentang hauzah ilmu agama, itu selalu mengatakan apa? Pembersihan jiwa terlebih dahulu. Kalau hanya orang terkutat pada istilah-istilah filsafat atau ilmu-ilmu tertentu, tak jarang bahwa keilmuan itu justru akan mengantar seseorang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dasar utama tempat ilmu itu adalah tazkiyatun nafas. Kalau jiwanya sudah bersih, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu apapun yang dikuasai arahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan dengan menciptakan masyarakat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi bersifat individual. Betul bahwa pendidikan itu sifatnya individu, akan tetapi individu tidak mungkin bisa hidup dengan sendirian tanpa ada interaksi dengan individu yang lain. Ketika terjadi interaksi dengan individu-individu yang lain, maka itulah yang tercipta dengan istilah masyarakat. Ada masyarakat yang apabila individu-individu itu semuanya memiliki ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menguasai ilmu dan arahnya ke arah Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang sangat bersih dan baik, maka terciptalah namanya bangunan masyarakat al-ilahiyah yang bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu Allah menggunakan kalimat iyyaka na'budu, kalimat menggunakan kepadamu ya Allah kami menyembah. Tidak menggunakan iyyaka a'budu, bukan menggunakan aku yang menyembah, tapi menggunakan kalimat jam'ul mutakallim. Dalam bahasa Arab disebut jam'ul mutakallim, kami semua. Artinya menuju kepada Allah seharusnya tidak bersifat individual saja, akan tetapi kita harus mampu membangun masyarakat yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika masyarakat itu jauh dari Allah, individu-individu alim yang di dalamnya atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, dia ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan yang diajarkan menurut pandangan Al-Imamul Khomeini. Saudara sekalian, ini dari gambaran-gambaran secara umum yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Jadi intinya adalah pendidikan itu menciptakan manusia untuk mendekat kepada Allah. Ilmu apapun yang harus kita pelajari,
pengetahuan apapun termasuk sains dan lain sebagainya, tapi fondasi utamanya adalah al-ilahiyah. Sehingga ilmu apapun yang kita kuasai akan membangun masyarakat sebagai masyarakat yang islami, yang pada gilirannya manusia itu akan berjalan di jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh barat dan timur itu oleh karena itu Imam Khomeini selalu mengatakan kita tidak boleh bertaklid dalam pendidikan dan budaya dengan budaya-budaya mereka. Kita harus memiliki budaya mandiri, pendidikan mandiri yang arahnya jelas sebagai bentuk daripada kekuatan Islam itu sendiri. Nah, saudara sekalian, menurut Imam Khomeini, seorang muallim itu dianggap sebagai umana, dianggap sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Seorang guru itu orang yang disebut sebagai umanaul anbiya. Anggaplah kita sebut bahwa para guru itu sebenarnya adalah pengganti pelanjut daripada misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun status guru kita, apakah kita seorang mubalik ataukah kita seorang guru fisika, tapi sekali lagi syaratnya adalah bahwa ilmu-ilmu sains dan selainnya dan seterusnya itu harus disandarkan pada ilahiyah, pada tujuan yang sama dan jiwa yang bersih. Maka itu kita akan menjadi sebagai wakil-wakil para nabi untuk membangun umat ini. Itu peran daripada para guru dan muallim. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, seorang guru yang melakukan dosa dalam hal pendidikan, maka itu berbeda betul dosanya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang pribadi biasa. Jadi kalau ada seorang guru, seorang muallim, seorang pengajar, kemudian melakukan tindakan dosa, perbuatan yang tercela, perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Ta'ala, maka dosanya itu jauh berbeda dengan dosa yang dilakukan oleh seorang pribadi yang bukan seorang pengajar. Itu menurut Imam Khomeini. Jadi nampaknya ini memang ancaman yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita para asatid, para guru, siapapun antum semua, para pengajar, maka kita perlu berhati-hati jangan sampai kita ini melakukan tindakan yang salah. Kenapa? Karena kita dianggap bukan manusia biasa. Seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz itu bukan manusia biasa. Dianggapnya dia adalah pelanjut daripada misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda para pengajar itu adalah mengajari generasi yang dengan ajaran yang Anda sampaikan itulah yang menentukan masa depan mereka. Bangsa ini menjadi bangsa yang baik, bangsa ini menjadi bangsa yang berperadaban ataukah tidak, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang bersaing dengan negara-negara lain atau tidak, tergantung pada para pengajarnya, tergantung pada para gurunya, jiwa gurunya itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting sekali dan perlu kita perhatikan semua. Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan sebagai para pecinta Ahlul Bait dan terutama ketika kita mempelajari pemikiran Al-Imam Al-Khomeini. Saya tidak melihat tokoh lain yang memiliki pandangan-pandangan tentang pendidikan seperti halnya Al-Imam Al-Khomeini. Yaitu fokus pada semua ilmu diarahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semua ilmu diarahkan kepada bagaimana untuk menciptakan manusia dan masyarakat itu sebagai masyarakat ilahi. Hanya ada pada pendidikan yang kita sebut sebagai pendidikan Islam dan terutama sekarang adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Khomeini. Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan dan mungkin bisa digali lebih jauh melalui pertanyaan-pertanyaan
Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, monggo silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Sangat banyak insight yang kita temukan ya di dalam pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Mikdad. Sebab kita kemudian mengulangi lagi banyak sekali khazanah yang Imam Khomeini pernah sebarkan pada buku-buku dan ceramah-ceramah beliau. Ada pertanyaan dari Nia Fairani di saluran Zoom. Ini beliau bertanya, sekarang ini dunia pendidikan banyak yang bersifat transnasional dan cenderung ke arah materialistik. Bagaimana memperbaiki kondisi ini menurut konsep Imam Khomeini? Karena kenyataan sekarang ini sangat beragam konsep pendidikan yang sudah ada itu. Saya rasa pertanyaan ini juga terkait dengan banyak keresahan para pelaku pendidikan, Ustaz. Misalnya bagaimana problem-problem pesantren yang tadi Ustadz mengatakan bahwa guru-gurunya menyimpang dan lain-lain sebagainya. Nah, ini barangkali pertanyaan ini juga relevan untuk dikaitkan dengan fenomena-fenomena tersebut. Silakan, Ustadz. Iya. Memang dalam dunia pendidikan itu hampir tidak ada sebuah metode yang baku ya. Baku dalam pengertian tidak berubah. Mungkin baku dalam waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu. Akan tetapi di masa-masa yang mendatang itu pasti berubah. Dan karena memang generasi itu berubah. Pola cara kehidupan dan pola pikir masing-masing generasi itu berbeda. Itu juga yang ditekankan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan kondisi mereka karena zamannya sudah bukan lagi zaman kalian. Artinya bahwa memang dalam pendidikan itu atau seorang mubalik, seorang pendidik harus memiliki kreativitas bagaimana dia menemukan metode-metode baru di dalam mengajarkan anak didiknya itu. Pertanyaan tadi misalnya tentang transnasional. Lagi-lagi terkait dengan kita ini kadang bangsa, bukan kalau saya sebut bangsa mungkin sebagian tersinggung ya. Kita ini lebih cenderung membanggakan metode, cara contoh aja lah tentang produk aja. Padahal produk ini produk luar negeri yang mungkin bisa jadi tidak bahkan lebih rendah kualitasnya daripada produk kita dalam negeri. Akan tetapi ketika kita menggunakan produk luar negeri, kita merasa bangganya luar biasa itu. Padahal kalau dijual nilainya jauh lebih rendah daripada produk kita sendiri. Dalam hal pendidikan juga sama. Mereka lebih tergiur dengan metode-metode yang dikembangkan orang lain. Kita ini cenderung tidak memiliki kreativitas bagaimana kita membangun metode, cara membangun budaya pribadi kita sebagai bangsa. Ini yang sekarang ini hilang. Yang sekarang ini hilang. Jadi kita lebih terkesima, lebih hebat ketika kita ini mengikuti apa yang terjadi di Amerika, di negara-negara lain. Padahal kita memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat daripada mereka. Dalam hal pendidikan, kita cenderung mengambil dari yang lainnya tanpa kemudian mengabaikan apa yang potensi yang ada dalam diri kita. Seperti tadi disebut misalnya pendidikan transnasional. Ini kan ya menarik gitu loh. Seharusnya kita mempelajari tentang Islam itu secara utuh dan tidak perlu kalau transnasional dalam pengertian itu adalah menciptakan sebuah problem, karena memang pendidikan itu pasti berkembang dari zaman ke zaman dan itu akumulasi ya, digabungkan dari semua negara dan kemudian terbentuklah sebuah pendidikan yang baru. Ini menjadi sangat penting sekali.
Jadi seorang ustadz, seorang guru, seorang pendidik harus memiliki kreativitas inovatif di dalam membangun metode pendidikan guna menciptakan generasi yang benar-benar ingin kita ciptakan. Di Indonesia ini kita ingin seperti apa sih bangsa ini misalnya? Bangsa Indonesia ini kita ingin didik ke arah seperti apa misalnya? Kalau kita arahkan untuk menjadi politisi, misalnya semuanya jadi politisi, ya mungkin tidak perlu tentang ilahiyah dan lain sebagainya. Karena memang fenomena di negeri ini politisinya adalah semacam itu. Bahkan tokoh-tokoh pakar yang hebat pun menjadi hilang, lenyap di muka bumi hanya karena dipengaruhi seorang politisi yang bisa jadi tidak memiliki pengetahuan apapun. Itu problem kita. Yang kedua terkait dengan pesantren, pendidikan pesantren. Saya seperti yang disampaikan oleh Dr. Safinuddin tadi itu benar. Saya terus terang menangis kadang-kadang. Anda bisa bayangkan pernah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat yang dikaitkan dengan Syiah lagi dan itu hoax. Yaitu peristiwa yang di Bandung itu. Pesantren tahfidzul Quran. Pertama disebut pesantren yang tentu dalam image seseorang adalah tempat yang suci. Karena pesantren itu pasti diajarkan di dalamnya kesucian jiwa, kebersihan jiwa, dan berkaitan dengan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tahfidzul Quran itu sendiri memiliki menilai yang sangat luar biasa itu ya. Tapi ternyata tiba-tiba ternodai oleh tindakan-tindakan seorang pengajarnya. Bukan hanya di Bandung, di tempat lain juga begitu. Bahkan kalau mungkin media kita ini mau jujur, mungkin jumlahnya hampir setiap hari itu pasti kekacauan semacam itu, pelecehan semacam itu adalah dilakukan di pesantren-pesantren. Bisa jadi. Nah, kenapa semacam itu terjadi? Lagi-lagi, kata Imam Khomeini, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang mubalik mesti harus membersihkan jiwanya. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa ajari bersihkanlah jiwamu, adibu didiklah diri kalian sebelum kalian menjadi seorang pengajar atau menjadi imam. Orang yang mengangkat dirinya sebagai pendidik atau imam orang lain maka harus mengajari dirinya terlebih dahulu. Ini pesan yang disampaikan para imam maksumin, terutama dalam hal ini adalah pandangan Sayyid Ali Khamenei. Jadi apa solusinya? Solusinya jangan mudah untuk menjadi kiai, jangan mudah untuk menjadi pengajar dan mubalik kalau hanya sekedar untuk mentransfer pengetahuan dengan tujuan hanya sekedar ekonomi. Kalau kita menjadi guru dengan tujuan menciptakan sebuah generasi yang lebih baik, maka itu berarti kita harus memodali diri kita menjadi terbaik, sehingga murid-murid itu akan mencontoh siapa gurunya. Dalam ada kaidah orang Jawa itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu ya. Saya kira semacam itu. Dan pendidikan di Indonesia yang sekarang ini terjadi sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada pada guru-guru mereka. Itu kira-kira, Pak Dr. Safinuddin. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Para peserta sekalian, kita masih punya waktu. Seharusnya masih ada 10 menit lah, karena tadi kita memulainya juga tidak tepat. Saya masih menunggu rekan-rekan yang ada di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan kalau masih ada yang bertanya. Ya. Silakan. Boleh langsung raise hand ya, bisa angkat tangan terus menyampaikan secara tidak harus menulis. Tampaknya sudah tidak ada Ustadz. Ustadz ya. Bisa memberikan closing statement, mungkin kesimpulan-simpulan yang menjadi intisari dari pembahasan kita pada pagi hari. Silakan. Ya, jadi
kita bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu bahwa Imam Khomeini memandang pendidikan itu sangat penting sekali, dan melalui pendidikanlah maka sebuah bangsa akan menemukan peradabannya dan mampu membangun peradabannya yang lebih baik. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, akan tetapi di dalam pendidikan ini yang paling utama adalah tahdzibun nafas terlebih dahulu, baik itu pada anak-anaknya atau juga pada gurunya, sehingga dengan membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas wa tahdzibun nafas itu, maka setiap pengetahuan yang kita kuasai, ilmu yang kita kuasai, teknologi yang kita kuasai, pasti arahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dapat diaplikasikan di tengah masyarakat, yaitu membangun masyarakat yang ilahiyah, sehingga masyarakat tersebut secara keseluruhan akan menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian kita ciptakan dengan menemukan, kalau metode itu saya kira kan metode ya, metode bisa saja masing-masing orang punya menemukan metodenya, akan tetapi paling utamanya adalah tazkiyatun nafas itu terlebih dahulu. Metode pendidikan dengan cara apa itu adalah masing-masing setiap zaman pasti berubah, dan seorang guru juga memang harus inovatif, kreatif untuk menciptakan anak didiknya itu menjadi manusia-manusia yang benar-benar tercerahkan. Sekali lagi bahwa paling utama di dalam pendidikan itu, tujuannya paling utama. Apa sih sebenarnya dalam pendidikan itu yang ingin kita capai? Apakah kita ingin mencapai hanya sekedar, tadi sebuah pertanyaan tadi, hanya sekedar materialistis, ataukah tujuan ilahiyah? Itulah yang sangat menentukan. Kalau tujuannya ilahiyah pasti material dan materialis dan material kepentingan materi dan lain sebagainya, itu pasti akan mengikut ya. Tapi arahnya satu yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan Iran selama 40 tahun lebih ditekan sedemikian rupa, bahkan mungkin sekarang ini membiayai beberapa lembaganya agak kesulitan. Akan tetapi masyarakatnya semuanya sangat luar biasa, dan tiap malam mereka menjerit kepada para imam al-ma'sumin dan berserah diri. Itu hasil dari sebuah pendidikan yang diajarkan di sana oleh para guru dan para ulama, baik di hauzah ilmiah maupun di tingkat perguruan tinggi. Kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan. Saya berharap bahwa dari komunitas kita, terutama Ahlul Bait, mudah-mudahan ke depan juga sama semacam itu, dan kita perlu menciptakan, punya sekolahan, punya perguruan tinggi, punya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan tidak hanya satu saja, tapi yang dibangun atas dasar metode pemikiran Imam Khomeini ini. Dan insya Allah itu kita akan memiliki keunggulan daripada yang lain-lain. Kira-kira itu mungkin Pak Dr. Safinuddin, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Para peserta sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di ujung acara kita, dan pada sesi yang pertama ini adalah permulaan yang sangat-sangat baik karena kita sudah mendapatkan satu, saya sebut tadi sebagai sebuah insight ya, yang menggambarkan bahwa Imam Khomeini adalah sosok yang amat serius memikirkan bahwa peradaban manusia selalu dimulai dengan kebersihan diri, kebersihan jiwa untuk menciptakan masyarakat yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi berikutnya insya Allah kita akan membahas topik-topik seperti yang sudah tersebar di dalam media publikasi ICC. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Mikdad atas nama panitia dan peserta yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Insya Allah ketemu lagi nanti di Jakarta, insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Para peserta sekalian, kami ingatkan bahwa besok pagi hari Kamis kita akan memulai
kegiatan ini persis seperti pagi ini, yaitu jam 9 sampai jam 10. Terima kasih saya sampaikan. Dumtum fil khair wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Syukran. Ahsan. Syukran, Syukran. Ahlan, Ustaz. sahlan. Pamit dulu ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Ya, Salam buat keluarga. ya khair, ya khair.